Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel AE Review. Salah ya. AE Gadget ya. Mulai video ini rilis nanti, nah, berarti channel AE Review ini berubah nama ya menjadi channel AE Gadget. Jadi kita akan fokus bahas tentang gadget dan review beberapa gadget termasuk smartphone dan handphone ya. Oke, kali ini AE Gadget kedatangan lagi sebuah unit smartphone ya. Ini bisa dibilang flagship killer di masanya, yaitu ini dia, Pocophone F1. Oke, ini adalah Pocophone by Xiaomi ya. Pocophone F1 dengan garansi resmi TAM ya. Jadi ada dua varian, yang RAM 6 per 64 GB dan RAM 6 per 128 GB. Unit yang saya pegang ini adalah varian tertingginya, yaitu RAM 6 per 128 GB. Yang membuat HP ini hype di tahun sebelumnya itu ya, tahun 2018-19 itu karena seri chipsetnya ya, 845 di harga 5 jutaan. Wow, luar biasa Xiaomi ya. Oke, ini kita lihat dusnya ya. Ini seperti ini penampakan dusnya di samping kiri kanan, dan ini lebih ke warna hitam kuning ya, untuk menunjukkan mungkin jati diri HP Poco. Oke, ini ada selling point di bagian belakang ya, kita bisa lihat. Nah, ini ada Snapdragon seri 845 AIE ya, atau AIA. Kemudian di sini ada sistem liquid cooling untuk gamers ya, ini sangat berarti sekali ya. Kemudian AI dual kamera, dia dulu masih menggunakan dual kamera, dan baterai 4000 mAh dengan 18 quick charge ya, yang sudah beserta di dalam boxnya itu adalah batok 18 watt. Oke, kita langsung ke handphonenya, kita cek kelengkapannya. Oke, harusnya kalau masih beli baru ya, di sini ada soft case ya. Kemudian ada smartphone-nya terbungkus. Oke, seperti biasa nanti akan saya cantumkan di deskripsi ya untuk link pembelian dan link akun Instagram Radit Store Gadget yang ingin tanya-tanya handphone second dan aksesoris-aksesoris yang kekinian. Silakan nanti berkunjung ke akun tersebut ya. Oke, ini unit smartphone-nya ya. Ini sudah terpasang anti gores ya, dan di belakang sudah terpasang garis skin. Kita kesampingkan dulu. Ini ada batok ya. Batoknya ini oke, bisa dilihat. Ini 18 watt ya. Kemudian ini sudah menggunakan USB. Oke, ini kita lihat batoknya ini ada di kebalik di 18 watt ya, sudah bisa 18 watt. Oke, nah 5 volt 2 ampere atau 9 volt 2 ampere 18 watt. Kemudian ya tentunya sudah menggunakan USB Type-C ya. Di tahun 2018 gunakan Type-C itu sudah wow sekali ya. Oke, kita rapikan dulu. Oke, kita ke handphonenya ya. Pertama-tama kita lihat dari segi desain dulu. Ini desainnya mirip itu ya, brand sebelah. Oke, ini ada di depannya terpasang tempered glass ya. Kemudian kita lihat di sisi kanan dulu ada tombol power, volume up and down. Kemudian di bagian atas ada colokan 3,5 mm audio jack. Kemudian di sini ada mikrofon ya. Kemudian di sebelah kiri ada SIM inject. Kita lihat ya, dia hybrid, satu kartu atau pakai memori ya. Ini sudah saya pasangkan kartu untuk ngetes. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke bagian bawah ya. Di sini ada speaker ini sebelah ya. Kemudian ini ada USB Type C.
Kemudian di sini ini adalah mikrofon ya, mikrofon. Jadi modelnya kayak speaker tapi sebenarnya ini adalah mikrofon. Kemudian ke bagian belakang ya, ada tulisan Pocophone, ini sudah dilapisi garskin. Kemudian di sini ada setup dual kamera dan LED flash. Yang satunya ini 12 megapiksel, kemudian yang satunya itu adalah kamera depth 5 megapiksel, dan ini adalah sensor fingerprint. Sementara di bagian depan ada kamera selfie 20 megapiksel. Oke, saya nyalakan dan setup dulu beberapa aplikasi dan kita akan tes untuk performa gamingnya. Oke, jangan kemana-mana ya. Oke, kita sudah setup untuk handphonenya ya. Ini sudah dapat pembaruan terbaru di MIUI 12 untuk Android 10 ya. Jadi saya sudah install beberapa aplikasi dan untuk software dan hardware untuk kita coba nanti performanya ya. Jadi di sini kita buka dulu tentang ponselnya ya. Tentang ponsel, kemudian kita ke mana ya? Tentang telepon. Oke, di sini 128 GB ya. Kemudian ini versi Androidnya 10 ya. Ini menggunakan versi MIUI 12.0.3. Oke ya, ini MIUI 12 stabil ya. Kemudian kita akan cek untuk hardware yang digunakan di AIDA 64 ya. Oke, ini nama perangkatnya Xiaomi Pocophone F1 ya. Ini tipe perangkat tablet. Kemudian ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 845. Oke, ini seri flagship ya di tahun 2018-2019, tapi sekarang masih worth it ya untuk digunakan karena dia mempunyai fabrikasi 11 nanometer. Sebentar kita cek ya. Ini menggunakan 6 GB RAM dengan tipe LPDDR4X. Ini ngebut ya. Kemudian dia menggunakan storage yang tersisa ini 94 GB. Oke, ini ya 845 dengan 4 kali Qualcomm Cryo 385 Silver dengan clock speed 1,7 GHz. Kemudian satunya lagi di 2,8. Ini kencang ya. Kemudian dia punya litografi 10 nanometer 64 bit. Kemudian dia mendukung ini sampai 416 dpi. Kepadatan pikselnya di 403 dpi. Oke, ini resolusi layarnya Full HD Plus ya, atau 1080 x 2246. Tipe layar adalah IPS LCD. Kemudian dia masih refresh rate-nya 60 Hz ya. Itu zaman tahun 2 tahun lalu itu 60 Hz sudah bagus sekali ya. Kemudian dia pakai baterai 4000 mAh. Ini sudah versi Android 10 ya. Kemudian kita cek lagi kameranya. Kamera belakang 12 megapiksel. Untuk kameranya ini terbilang bagus ya. Walaupun cuma resolusi 12 megapiksel, tapi dia menggunakan sensor Sony. Dia punya mendukung penstabilan video dan kamera depan 20 megapiksel ya. Dan mendukung juga penstabilan video. Oke, kita cek untuk kelengkapan sensor. Apakah sensornya banyak yang hilang? Oke, ini lengkap ya. Ada akserometer, sensor cahaya, sensor orientasi, dan ada sensor giro yang tentunya ini adalah hardware bukan software ya, karena dia punya stabilitas video. Oke, kemudian kita akan tes untuk bermain game ya. Game yang di sini akan saya tes ada 2, yaitu Mobile Legends dan PUBG Mobile. Oke, kita masuk ke gamenya. Ini sudah masuk di in-game. Saya menggunakan Hero Digi ya. Oke, ini kita akan cek untuk grafisnya ya, mentok di mana. Wow, ini ultra ya. Ultra ini dilibas ya, karena memang ini flagship ya. Ini Snapdragon 845 ini memang seri chipset yang untuk HP-HP flagship ya, jadi dipakai untuk yang harga 5 jutaan. Yang jelas kalau cuman game Mobile Legends pasti dilibas ya. Ini lancar sekali, tidak ada kendala ya, tinggal jaringan kalian ya. Kalau jaringannya bagus ya bagus juga untuk gameplaynya. Oke, itu tadi
dia sampai di ultra ya, ultra mode high frame rate juga bisa ya. Oke, ini worth it ya. Oke, kita akan tes lagi ke game berikutnya, yaitu PUBG Mobile. Oke, kita masuk ke dalam game PUBG Mobile ya. Pertama-tama kita akan lihat settingan grafisnya ya. Oke, ini bisa di halus ekstrim, bisa di HDR ultra ya. Ya, namanya juga seri flagship ya. Oke, kita tes gameplaynya ya. Ini smooth sekali ya. Jadi untuk Snapdragon 845 itu bisa di settingan HDR ultra ya. Ini gameplaynya halus ya. Jadi saya biasa sarankan untuk orang main di smooth extreme biar dapat pengalaman bermain yang tidak lagging ya. Nah, di sini kita akan tes nanti ya untuk sensor giroskopnya, apakah ada delay atau tidak. Ini giroskopnya saya aktifkan di mode scope ya. Jadi pada saat kita aktifkan scope-nya itu akan muncul untuk sensor giro. Oke, ini kita coba ya. Ya, ini gironya tidak delay ya. Ini musuhnya kemana semua ini? Oke, ini gameplaynya smooth ya, tidak ada patah-patah lagging ya. Ya, namanya juga seri Snapdragon paling flagship ya di zamannya. Oke, sana ada musuh lari kelihatannya. Ini enaknya kalau pakai settingan yang paling mentok ya. Makanya ini bot. Oke, tuh jadi gironya tidak ada delay ya. Kalian bisa lihat sendiri tadi. Dapat boot ya. Ini lihat ya, gironya tidak delay dan settingannya coba kita ke HDR ultra. Wow. Gameplaynya mantap. Ini kalau pro player ini wajib pakai ya. Boot lah. Oke, itu tadi untuk tes gameplay dari PUBG Mobile ya. Oke, kesimpulannya untuk handphone di 2018-19 apakah masih worth it untuk di tahun 2021? Jawabannya sangat worth it dengan harga yang sekarang kalau secondnya ini tinggal 2 jutaan loh. Jadi RAM 6128 bisa didapat di harga 2 jutaan ya. Nah, dengan spesifikasi yang luar biasa ya, karena fabrikasi dari 845 ini, Snapdragon 845 ini hanya 11 nanometer, jadi ini tidak begitu panas ya. Kemudian juga ini sudah ada sistem liquid cooling ya, jadi pendingin pada saat kita bermain game, dan ada mode game turbo di dalamnya untuk memaksimalkan frame rate pada saat bermain game. Jadi untuk para gamers ini sangat recommended ya, apalagi harganya sekarang sudah turun untuk second hand-nya. Dan untuk link pembelian second hand akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Oke, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan di-share kepada teman-teman kalian jika video ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tetap mendapatkan notif pada saat kami mengupload video terbaru ya. Jadi
sekali lagi untuk channel AE Review itu berubah menjadi channel AE Gadget. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa di video berikutnya.